Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen beriman dengan logika yang sehat. Saudara, tayangan ini merupakan kelanjutan dari tayangan yang sebelumnya yang berjudul tentang sida-sida dari Ethiopia. Orang yang sebenarnya tidak layak masuk ke dalam bait suci oleh karena kasih karunia Tuhan. Dia dilayakkan untuk menjadi bagian orang-orang yang ditebus, orang-orang yang dikuduskan, sehingga dia layak masuk ke dalam bait sucinya. Baiklah saudara, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana kisah sida-sida dari Ethiopia dalam kisah selanjutnya yang diambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 ayat sampai ke 40. Filipus memberitakan Injil tentang penderitaan Kristus yang berlandaskan dari kitab Yesaya pasal 53 yang digenapi di dalam peristiwa penyaliban Kristus, seorang hamba Tuhan yang harus menderita bagi tebusan dosa umat manusia. Kristus yang diuraikan dalam kitab Yesaya, dia adalah hamba Tuhan yang mengalami penderitaan tersebut. Dia akan mengorbankan tubuhnya untuk dipukul akibat kesalahan kita. Dia adalah yang hidup, diambil dari dunia akibat dosa-dosa kita. Injil selalu konsisten. Apa yang dilakukan Kristus telah diramaikan ratusan tahun yang lalu sebelum dia lahir sebagai manusia. Apa yang menjadi penebusan kita telah dinyatakan oleh Tuhan selama berabad-abad. Tuhan Yesus adalah domba yang bisu yang dibawa ke lokasi pembantaian. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-36 mengisyaratkan bahwa Filipus menyampaikan Injil secara menyeluruh. Ia tidak hanya menceritakan mengenai penderitaan, kematian, dan tentunya kebangkitan Kristus, tetapi ia juga menyampaikan seruan untuk bertobat dan baptisan sebagai simbol pertobatan kepada sida-sida tersebut. Filipus mengabarkan semuanya itu meskipun tidak tercantum dalam kitab Kisah Para Rasul ini. Sida-sida itu mendengarkan semua pemberitaan Filipus dan dia mempercayakan dirinya kepada berita Injil tersebut. Di dalam hatinya, dia telah mempersiapkan diri untuk menerima Kristus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sampai mereka melewati tempat yang ada air, barulah sida-sida menyatakan imannya itu. Dia meminta untuk dibaptis. Di dalam ayat 36, sida-sida menanyakan tentang halangan kalau dia mau dibaptis. Terlalu banyak kali dia mengalami halangan dari orang-orang Yahudi untuk beragama dengan sungguh-sungguh. Dia dihalangi untuk bisa masuk ke bait suci. Dia dihalangi untuk bisa menjadi umat Tuhan dengan sempurna. Dia dihalangi bisa mendengarkan pembacaan kitab suci. Dia dihalangi untuk menyembah Tuhan karena keadaannya sebagai orang yang dikebiri. Maka ketika dia ingin dibaptis, dia sadar akan keadaannya yang tidak layak dan dengan rendah hati bertanya, apakah orang seperti dia boleh dibaptis? Ayat ke-37 mencatat jawaban Filipus. Yang menghalangi seseorang menjadi umat Tuhan bukanlah keadaannya yang lama. Yang menghalangi seseorang menjadi umat Tuhan adalah tidak adanya pertobatan yang sejati. Orang yang dalam keadaan baik sekalipun tidak mungkin menjadi umat Tuhan tanpa pertobatan. Harus ada pertobatan sejati. Saudaraku, keadaan dikebirikan, keadaan berdosakah, keadaan secemar apapun tidak akan menghalangi seseorang diselamatkan. Hanya kesombongan rohani dan penolakan untuk beriman dan bertobatlah yang akan menghalangi seseorang diselamatkan. Jika seseorang percaya dengan segenap hati, maka dia diselamatkan. Dia yang diselamatkan akan menjadi milik Roh Kudus. Dia akan menjadi milik Roh Kudus yang membaptiskan dirinya sebagai tanda bahwa dia telah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Sida-sida itu mendengarkan
semua pemberitaan Filipus dan dia percaya berita Injil tersebut dalam hatinya. Hanya setelah mereka melewati tempat yang ada air, barulah sida-sida itu mengungkapkan imannya. Dia meminta dibaptis. Dalam ayat 36, dia bertanya mengenai rintangan. Jika dia ingin dibaptis, dia sudah sering menghadapi rintangan dari orang-orang Yahudi untuk beribadah dengan sepenuh hati. Dia tidak diizinkan untuk memasuki bait suci. Dia terhalang untuk menjadi umat Tuhan yang sempurna. Dia terhalang untuk mendengarkan bacaan kitab suci dan dihalangi. Jika seseorang meyakini sepenuhnya, maka dia akan diselamatkan. Orang-orang yang diselamatkan akan menjadi milik Roh Kudus. Orang-orang yang memiliki Roh Kuduslah yang menerima baptisan sebagai tanda bahwa dia benar-benar percaya kepada Tuhan. Bagian ini menceritakan tentang pertobatan yang sangat menakjubkan. Perbedaan dari pertobatan orang yang lain dengan seorang sida-sida yang berada dalam keadaan terhina dan ditolak, tetap berupaya menemukan Tuhan, haus untuk mendengarkan ajaran, haus untuk mengenali Tuhan, dan haus untuk beribadah serta memuja Tuhan. Betapa jauh kita yang kerap kali melupakan semuanya ini. Kita kadang-kadang sangat kering jiwanya dalam urusan spiritual. Kita sangat acuh tak acuh terhadap kebenaran wahyu Tuhan. Kita juga kadang-kadang memandang ibadah sebagai kegiatan membosankan yang harus dilakukan. Sadarkah kita seberapa jauh kita telah terjatuh? Cerita ini mengingatkan kita dan memalukan tentang kondisi rohani kita yang sangat miskin dan kering. Marilah kita kembali ke jalan yang benar. Marilah temukan Tuhan dengan kerinduan. Marilah sembah Dia dengan sukacita dan dengan hati yang penuh dengan kegembiraan. Sida-sida sangat mendambakan Tuhan dan Tuhan tidak melupakan dia. Mari kita juga merindukan Tuhan dan sabdanya. Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Saudaraku, dalam tayangan secara beruntun dari bagian pertama dan bagian kedua tentang sida-sida dari Ethiopia telah mengingatkan kita tentang sebuah kebenaran bahwa kerinduan untuk datang menyembah dan memuja Tuhan harus kita pelihara setiap hari, dan kita janganlah sampai pada titik mencapai sebuah kesombongan bahwa kita tidak memerlukan lagi firman dan Tuhan. Untuk itu saudara, dengan segenap kerendahan hati kita, mari kita datang dan mengakui segala kelemahan dan keterhinaan kita, sehingga kita disambut menjadi umat-umat yang layak masuk ke bait-Nya yang kudus. Puji nama Tuhan. Jikalau saudara terberkati dengan tayangan ini, saudara bisa bagikan tayangan ini kepada rekan-rekan yang lain, sehingga mereka pun terberkati sebagaimana saudara diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.